pemirsa, jangan sampai salah fokus ya. Di bulan Ramadan ini ada banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan untuk menggapai keberkahan. Nah, yang paling penting adalah tetap fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tipsnya? Akan kita bahas di episode kali ini di Mutiara Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kompas TV, M2 TV, serta pendengar setia Mujahidin FM Radio Dakwah Anda. Kembali hadir di ruang Anda, tentunya program Mutiara Hati bersama saya Nur dan juga Ustazah Sayyidah Nur Hasanah Sayyid selaku pengasuh Pondok Yayasan Darul Quran Al-Haramain tentunya. Iya pemirsa, seperti biasa ya, kita membahas topik-topik seputar amalan di bulan Ramadan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas dengan tema yang cukup nyeleneh nih Ustazah ya. Yeah. Ini temanya jangan salah fokus saat Ramadan. Yeah. Waduh, kira-kira dalam hal apa saja ya kita bisa salah fokus di bulan Ramadan. Nah, ini pertanyaan pertama, Cia, gitu ya. Dari banyaknya pertanyaan salah fokus. Pertanyaan pertama di bulan Ramadan ini ya, yang kadang mungkin dirasakan juga oleh pemirsa ya, yang bisa bikin kita salah fokus nih. Mungkin bagi para ibu rumah tangga atau para perempuan ya, ini tentunya kalau bulan Ramadan banyak toko kue di tepi jalan Ustazah. Masya Allah, banyak makanan, semua dari tradisional sampai makanan yang keluar negerian, itu banyak sekali ya dijual di pasaran tentunya. Nah, ini khawatir bisa mengalihkan fokus kita dari beribadah ke malah hari ini mau makan apa ya, buka puasa apa ya. Nah, seperti itu khawatirnya. Kalau dalam pandangan Islam sendiri, gimana nih Ustazah untuk mengatasi supaya jangan salah fokus gitu? Ya, baik. Ternyata kita menjaga pandangan itu tidak hanya kepada laki-laki, lawan jenis atau perempuan ya. Sekarang menjaga pandangan juga terhadap makanan. Ya. Atau memplanning makanan, masakan mau beli apa yang mau disediakan, apa yang mau disiapkan, nanti itu udah di ini. Jadi makanya di Al-Qur'an itu secara umum kan lihat jaga pandangan kita itu tidak hanya ke lawan jenis laki-laki atau perempuan, termasuk hal-hal yang membuat nafsu kita nafsu makan menjadi banyak, kemudian karena nafsu itu tadi ibadah menjadi kurang. Harusnya kita fokusnya memplanning ibadah kita, lebih fokus dengan ibadah, memperbanyak sunnah-sunnahnya itu tadi. Malah kita sibuk dengan fokus dengan masakan ini, masakan itu ya. Pandai masak nggak? Insya Allah. Misalnya kasusnya begini Ustazah, ba'da sholat asar, ya biasanya kan tadarusan dulu ya kalau di masjid ya Ustazah ya. Ini karena bulan Ramadan kan ya. Aduh, nanti kalau belanjanya jam 5 kena macet. Nanti nggak dapet kue yang itu. Nah, ini kan jadi salah fokus ya Ustazah ya. Jadi mengejar makanan gitu. Mengejar makanan. Jadi kita di bulan Ramadan ini seperti hari-hari biasa, maksudnya hari-hari biasa makannya. Makannya di hari-hari biasa, jangan terlalu memikirkan dengan nanti makanan ini, makanan itu. Yang dipikirkan menjadi makanan. Yang difokuskan adalah makanan. Karena terlalu banyak makanan yang iklan dia ke bawah oleh iklan-iklan, jadi fokusnya ke sana. Bukan hanya makanan saja, ternyata fokus dengan yang selain makanan juga bisa, misalnya pakaian kan. Makanya baiknya kita ya rodul basor aja, dia rodul basornya ya lihat baca Quran ini. Kulu wasrobu la tusyrifu kan. Makanlah kalian semua, minumlah kalian semua, tetapi jangan berlebihan kan. Itu termasuk tuh pandangan, boleh kita lihat resep, kemudian tetapi jangan kemudian fokusnya ke situ. Fokusnya ke situ nanti kita payah-payah juga. Jadi ibadahnya tidak fokus, yang difokuskan adalah masakan atau baju-baju baru, nanti gaya apa lagi, warna apa lagi, kan itu juga fokusnya hal-hal yang padahal kan boleh saja sih menunya yang lain, tetapi ndak
Nggak boleh sampai fokus di itu, jadi ya kepikiran itu, kemudian baju yang nak dibeli itu nanti udah beli lagi. Jangan sampai mengganggu pikiran gitu. Jangan mengganggu ibadah, jangan mengganggu ibadah pokoknya. Tentunya. Jadi kalau misalnya di zaman modern sekarang ini, masya Allah sekali cobaannya ya. Ternyata tadi itu menarik sekali Ustazah ya, bukan hanya menahan pandangan dengan lawan jenis, tapi godaan para akhwat ini adalah menahan pandangan dari pernak-pernik makanan ya, dan juga pakaian atau perhiasan yang namanya fitrahnya perempuan ya Ustazah. Fitrahnya perempuan, itulah makanya yang banyak nafsunya itu perempuan. Nafsu itu tadi nafsu mau belanja, nafsu mau makannya, nafsu ya pakaiannya. Itu ya itu yang dimaksud wanita itu lebih banyak nafsunya, nafsu itu yang dimaksud. Menyukai perhiasan. Iya, sekedarnya aja. Kalau misalnya sekarang ini aja misalnya masakan apa lode udah gitu. Jadi mungkin tipsnya yang pertama itu adalah godul basar ya, ya, lebih menahan pandangan kita ketika biar Ramadan. Tidak salah fokus. Tentunya. Fokusnya ke yang lain. Harusnya fokusnya ke Allah saja ya di bulan Ramadan. Fokusnya pada ibadah-ibadah puasa. Takutnya nanti puasa kita nggak diterima. Itu yang kita ini kan. Alhamdulillah udah lapar, udah haus, ternyata puasa kita nggak ini gara-gara kita banyak hal-hal di luar ini, planning yang ndak pas ya. Kadang tuh kan memang nggak sengaja juga nih Ustazah, kalau misalnya nafsu ya gitu ya, pengen makan ini gitu, aduh hawa, kalau orang Pontianak bilang tuh hawa-hawa gitu kan ya, hawa-hawanya mau makan cola enak kayaknya nanti ini. Nah itu tuh ternyata bisa mempengaruhi fokus kita dalam ibadah juga ya Ustazah ya ketika puasa. Iya, bisa saja, tetapi hanya sekedar aja, sekedarnya saja. Jangan itu tadi, nanti mirip-mirip ke mubazir itu ya. Jadi jatuhnya mubazir seperti episode sebelumnya. Iya, makanya itu tadi kita harus jaga meripat kita, mata kita ini. Jangan terlalu banyak memandang hal-hal pernak-pernik yang apalagi makanan, pakaian. Jadi kita fokuskan saja pada Al-Quran, fokuskan pada ibadahnya 1 bulan. 1 bulan ini kita penuh dengan ibadah, penuhkan dengan ibadah. Setelah bulan Ramadan nanti akan nampak hasilnya. Apakah ibadahnya berlanjut, ataukah balik lagi seperti sebelumnya. Itu yang kita inikan. Nah, itu dia pembahasan kita seputar jangan salah fokus untuk beribadah di bulan Ramadan. Masih ada pembahasan lainnya, tetap di Mutiara Hati. Baik pemirsa, masih di program Mutiara Hati. Tentunya ya di episode kali ini jangan sampai salah fokus untuk meraih keberkahan Ramadan ya ketika berpuasa di bulan Ramadan tentunya. Nah, agar kita tidak menjadi orang yang gagal fokus ketika puasa Ramadan, kita harus identifikasi dulu nih pemirsa. Kira-kira kesalahan-kesalahan seperti apa sih yang bisa mempengaruhi puasa Ramadan kita? Langsung aja yuk, silakan Ustazah. Iya, kesalahan-kesalahan itu kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam bulan Ramadan. Kita terlalu fokus dengan masakan-masakan itu tadi, kemudian memaksakan diri untuk harus begini karena gengsi nanti tidak sama dengan rumah A, rumah C dan seterusnya itu. Kemudian dengan banyaknya diskon-diskon ya di mal-mal itu, pakaian-pakaian diskon ini, diskon itu, bukan hanya pakaian ya, tempat masak pun itu luar biasa. Jadi kita jadi fokusnya bukan fokus ibadah. Karena terlalu banyak yang kita pikirkan, banyak sekali nih yang akan didiskonkan, potongan sekitar beli 1 dapat 2. Menghitung THR ya. THR, kemudian ada libur-libur nasional, ada libur-libur, banyak hal, termasuk kita terlalu menyia-nyiakan dengan menonton TV, fokus dengan TV, kemudian fokus, maksudnya TV-TV yang bukan isinya yang bernilai dakwah, bernilai ibadah itu ya. Kemudian fokus juga main gamenya, itu sehingga ya habis waktunya itu ya. Terlalu banyak makannya sehingga menghabiskan waktu maghrib
waktu sampai habis tuh masih menikmati, masih ini. Itu kesalahan-kesalahan yang sering kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Ini mulai ini udah banyak benar ya ini diskon-diskon baju-baju ya. Semuanya udah pada diskon ini. Jadi kita nanti kalau terlalu memaksakan itu terkuras habis, dananya habis, pikirannya habis ke situ, nanti bisa saja itu bukan tidak menjadi perkelahian di bulan Ramadan. Karena kan tuntutan semakin banyak itu ya. Sementara pemasukan tidak seimbang. Nah, makanya kita selain menahan, maka puasa itu menahan dohirnya, batinnya juga ditahan. Yang hal-hal yang gitu ditahan. Masih ada hari besok. Paling harganya ya segitu. Sebenarnya segitu emang nanti dijual. Juga diskon lagi. Nanti ada diskon lagi. Nanti akhir tahun diskon lagi gitu ya. Tak akan pernah berhenti. Jadi kita fokus saja di bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang lebih banyak kan, diganda-gandakan pahalanya. Jangan fokusnya dengan diskon, dengan baju baru, kemudian game-game game online yang lagi marak kan. Kalau yang punya kebiasaan main game untuk bulan puasa dikurangi. Kalau bisa tidak sama sekali. Kalau sudah kecanduan tuh nggak bisa ngelepasnya ya. Gimana ya, dikurangi ya, dikurangi kalau mau mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan, dikurangi. Kan itu salah satu juga fokusnya ke situ, dikurangi game-gamenya, nontonnya dikurangi, pikniknya juga. Kemudian libur-libur nasionalnya itu kan, apalagi sekarang di musim pandemi nggak usah. Ya liburnya sehari aja kayaknya ya, saya. Nah, itu kita fokuskan beribadah tentunya. Karena mungkin memang juga perlu diluruskan lagi nih Ustazah untuk saya juga dan mungkin pemirsa juga ya, bahwa kalau kita berfokus pada nanti salah satunya Idul Fitri yang paling banyak kita fokus nih Ustazah, nyiapin kue lebaran, beli baju baru gitu kan ya. Mungkin perlu kita luruskan bahwa memang hakikatnya Idul Fitri sendiri itu sebenarnya yang apa sih yang baru kayak gitu kan ya, supaya kita nggak salah fokus dengan mempersiapkan apa yang baru tadi gitu ya Ustazah. Iya. Yang perlu diperbaharui ya. Fitrah itu kan artinya suci. Suci, fitrah, kembali ke suci. Dosa-dosa kita ini terhapuskan, inginnya kita seperti sehingga setelah bulan Ramadan ini kita tuh kembali ke fitrah, kembali ke suci lagi. Dianggapnya seolah-olah kita banyak tadi ibadah, semuanya kita hindari, kita menjadi fitrah. Makanya Idul Fitri kembali ke bersih, kembali ke yang putih itu ya. Putih artinya dosa kita tidak sebanyak seperti di selain bulan Ramadan itu ya. Meskipun ada dosa-dosa, Allah mudah-mudahan Allah ampuni. Amin. Gitu. Nah, itu hakikatnya fitrah itu ya. Jadi bukan baju barunya, bukan makanannya. Jadi ibadah kita yang lebih kita unggulkan. Boleh saja berpakaian baru sunnah, tetapi jangan memaksakan diri itu tadi. Tadi sudah beli satu masih kurang lagi. Karena nanti diskon lebih besar lagi. Semakin mendekati hari Idul Fitri, semakin besar diskonnya. Kita makin fokus ke situ. Nah, harusnya kita fokus ke Lailatul Qadarnya itu tadi. Malah kita fokus dengan dengan diskon-diskon yang besar itu tadi. Bukan hanya dapat potongan beli satu dapat dua, bahkan beli satu dapat tiga. Bisa saja seperti itu. Karena namanya diskon ini nggak akan ada habisnya. Namanya berdagang kan ya Ustazah ya. Namanya berdagang. Boleh saja, sah saja untuk yang dagang. Tapi kitanya ini jangan terlalu memaksakan diri. Apalagi pas-pasan duitnya tidak simbang pemasukannya ya kan. Ya pemasukan 10 juta misalnya, kebutuhannya 20 juta kan tidak simbang. Luar biasa, jauh. Nanti ujung-ujungnya selesai lebaran barang-barang baru, tapi dompetnya belum baru gitu ya. Padahal masih ada yang nanti mesti harus melanjutkan sekolah putra-putrinya kan. Masih harus melanjutkan kehidupan berikutnya. Jadi mungkin kita biar lebih bijak lagi, jangan sampai fokus kita beralih ke mempersiapkan yang baru-baru, tapi fitrahnya diri kita ini nggak baru gitu ya Ustazah ya. Hati kita nggak baru, nggak lebih baik maksudnya. Nauzubillah, mudah-mudahan jangan sampai seperti itu. Atau mungkin
kalau daripada belanja diskon yang besar-besaran gitu ya boleh sih, Iya. tapi jangan berlebihan ya Ustazah ya. Boleh, tapi enggak usah berlebihan Dan berlebihan memaksakan dan diri. memaksakan diri. Bisa juga dialihkan nih kalau misalnya ada dana lebihnya diinfakkan kah atau ke pondok-pondok tahfiz gitu kan ya, itu Ke Darul lebih. Quran juga boleh. Darul Quran boleh ya Ustazah ya. Ke pondok-pondok tahfiz, ke anak yatim, seperti itu Iya, kan anak maksudnya yatim. amalnya lebih panjang Lebih insya panjang. Allah, daripada kita habiskan untuk beli baju gitu kan ya. Mungkin sih panjang juga sih karena dipakai buat ibadah, tapi Iya. niatnya itu bagaimana, dan jangan sampai itu menjadi fokus yang memecah belah fokus kita kepada Allah tentunya. Iya, ya, betul. Ustazah. Nah, Baju baru boleh kan. Makanan boleh ganti tapi jangan berlebih-lebihan. berlebihan dan jangan memaksakan. Jangan memaksakan Memaksakan kehendak dan kemampuan. Dua poin pentingnya ya Ustazah ya. Iya. Nah, ini buat pemirsa ahwat ya, para wanita nih, jangan memaksakan dan juga jangan berlebihan tentunya. Jangan fokusnya ke situ. Iya, menarik sekali ya pemirsa tentunya. Nah, kita akan kembali setelah yang satu ini ya pemirsa semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di program Mutiara Hati. Pemirsa Kompas TV, M2TV, serta pendengar Mujahidin FM Radio Dakwah Anda, masih di program Mutiara Hati ya. Kali ini kita membahasnya seputar kesalahan-kesalahan, hal-hal yang membuat kita salah fokus ketika untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan tentunya bersama Ustazah ya. Nah, tadi sudah mengidentifikasi dan kita sudah kenal nih kesalahan seperti apa yang biasanya ada di sekeliling kita. Tanpa kita sadari itu bikin kita gagal fokus untuk beribadah di bulan puasa Ramadan tentunya. Nah, kalau kita udah tahu nih kesalahannya apa aja, kita juga harus tahu gimana cara mengatasinya ya Ustazah. Mungkin tips-tipsnya nih. Jadi supaya nggak gagal fokus, kita harus mengalihkan fokus kita. Nah, dialihkannya kemana? Kemana nih Ustazah? Iya. Masya Allah. Karena kalau tadi itu kita kena terlalu banyak menghitung-hitung ini, fokus kita ke ini, ke ini. Oke lah. Sekarang kalau memang tidak bisa ditertahankan, kita belikan kalau memang dana kita ada dan cukup ya, kita belikan, kita siapkan makan untuk yang berpuasa. Karena nilainya sama dengan orang yang berpuasa. Jadi Masya kita Allah. dalam kita puasa terus ngasih makan untuk yang puasa itu Masya Allah dapat banyak pahala dia kalau dihitung-hitung double. Kemudian ada 3 yang dikabulkan di doa. Ada 3. Pertama doanya pemimpin yang adil ya, pemimpin yang adil. Jadi kita kalau jadi pemimpin adillah. Setidaknya kalau bapak dalam rumah tangga itu ya bapak sebagai pemimpin ya. Nah, itu kan pemimpin juga. Setiap diri kita adalah pemimpin. Setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu doanya orang yang berpuasa. Jadi perbanyak aja ngasih orang yang puasa, ngasih makan orang puasa. Pas bulan puasa ini jadi fokus kita ke situ. Oh, saya mau belikan untuk yang berpuasa. Itu lebih baik. Kemudian itu doanya dikabulkan. Amin. Kemudian yang ketiga itu doanya orang yang didolimi, yang didolimi. Makanya sampai ada hadis itaki da'watul muslim fa'inahu laisa hijabun indallahan. Sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Jadi doanya orang yang dolim itu langsung Allah kabulkan. Jadi maka kita jangan mendolimi orang. Bahaya nanti mendoakan itu. Karena itu tadi, karena kita fokusnya ke situ, kita sampai mendolimi seorang. Misalnya kita jualan nih, oke lah berlomba-lomba sering ini. Karena saking semangatnya di dalam bulan banyak orang yang belanja apa ini, kita dolimi salah satu siapa di situ. Hati-hati di dalam bulan Ramadan itu bukan hanya pahala yang dilipat-lipat gandakan sama Allah, melakukan dosa pun juga dilipat-lipatkan. Naudzubillah min dzalik. Itu tadi. Jadi harus fokusnya benar-benar kita alihkan ke hal-hal yang nilai ibadah ya Ustazah ya. Memberi makan yang bernilai positif, yang bernilai itu pahala, yang bernilai itu ibadah. Meskipun kita berlomba-lomba untuk menghasilkan sesuatu dalam bulan Ramadan, misalnya ya kita sebagai pedagang tentu saja ingin dagangan kita ini ingin laku semua kan, itu kan juga fokusnya ke situ akhirnya.
dengan catatan jangan mendolimi orang. Kalau bisa jangan segitu-gitu banget gitu. Karena kan apa ya, alihkan nih yang ibadah itu tadi. Mestinya diskon tadi itu tuh benar juga. Misalnya apa, jilbab misalnya 20 jual 10.000 misalnya. Dari jam berapa ditutup sampai jam berapa? Itu ada batasan waktu. Jadi sehingga kita fokusnya nggak ke situ-situ terus. Kita kan jualan kok 24 jam jualan. Jadi fokusnya sama jualan nanti. Nah, jadi ada batasan. Oh, jam segini saya mesti harus ibadah. Saya harus menyelesaikan dalam sehari ini 2 juz minimal misalnya. Dan jadi dalam 1 bulan itu sudah 2 kali khatam kan. Ini kan lumayan. Jadi fokuskan ke situ. Jangan fokuskan, oh dagangan saya kok nggak laku, ini kok nggak ini. Apa bukanya kurang lama ya gitu. Bukanya, meskipun nampak di mata kita ini nampak seolah-olah itu tidak banyak hasil, tapi di hadapan Allah bakalan banyak hasil, bakalan diberkahi. Kenapa? Karena kita menahan, karena tadi kita puasa, kemudian kita ingin mengerjakan targetan ibadah kita ingin diselesaikan seperti tilawahnya, sholat sunnahnya, kan? Sehingga meskipun lakunya itu boleh di mata manusia itu cuman misalnya berapa persen yang laku, tetapi di hadapan Allah besarkan, Allah berkahi itu. Insya Allah. Yang penting kita tetap berikhtiar ya. Iya, kita berikhtiar, kemudian jangan fokusnya ke hal-hal yang berlebihan lah, ya, kan sayang. Kalau sekarang sih saya sendiri juga pernah sih mendapati ustazah pedagang-pedagang yang sekarang memang mungkin sudah mendakwahkan gitu ya sambil berdagang, kalau lagi ndak ada yang beli baca Quran tuh Masya Allah, atau sambil berdagang dengerin radio Mujahidin, atau nonton M2TV, Kompas TV ya, tayangan-tayangan yang tentunya mengandung nilai-nilai dakwah seperti itu. Jadi ya memang harus difokuskan lah ya dari segala aspek gitu ustazah ya. Fokusnya harus itu tadi ke ibadah. Fokusnya melihat, termasuk tontonan itu kan juga ibadah. Kalau itu yang ditonton adalah ceramah-ceramah, nasihat-nasihat, itu bernilai ibadah. Daripada hal-hal yang lain kan. Hal yang lain menimbulkan kita menjadi marah misalnya. Sebaiknya sudah biar mereka yang tangani yang marah-marahan. Mereka yang punya kita berapa fokus bulan Ramadan ya. Iya, fokus saja gitu ya ustazah. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama bisa meraih kemuliaan, keberkahan Ramadan juga, dan yang paling penting adalah mudah-mudahan kita tidak salah fokus ya ustazah ya terhadap hal-hal lain ya. Kesalahan-kesalahan yang mungkin sering dilakukan tentunya kayak tadi, kayak episode yang pernah kita bawakan ya, lapar mata gitu kan ya ustazah, bangun mau beli ini, mau beli itu, atau mungkin fokusnya ke kue lebaran, ya lebih baik kita alihkan kalau memang ada dananya, kenapa enggak disedekahkan saja ya ustazah ya. Nah, ini mungkin juga buat para pemirsa yang punya hajat ya ustazah ya. Jangan salah fokus, jadi fokus saja buat ibadah ya, buat ibadah sambil sedekah, mengalihkan fokus kita untuk mendapatkan nilai-nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala tentunya ustazah ya. Nah, mungkin dari Ustazah Saidah nih, gimana nih tipsnya sendiri secara keseluruhan supaya saya harus optimal nih, maksimal ibadahnya supaya benar-benar fokus ke satu titik, minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana ustazah? Iya, kalau saya pribadi punya targetan dalam 1 bulan ini memang harus 10 kali khatam kan. Di sisi lain saya juga bekerja kan. Kalau tidak bekerja pahit pula. Bagaimana caranya? Ya sebelum duhur itu ya 2 juz misalnya. Pokoknya sehari semalam itu saya 10 juz gitu ya. Sehari semalam. Jadi ketika 3 hari dapat 3 hari puasa, saya harus sudah khatam. Saya bekerja enggak? Ya bekerja, apa ya pula tak bekerja kan. Iya, harus seimbang lah ya ustazah. Harus seimbang. Yang wajib juga dikerjakan. Target ibadah dinaikkan. Kalau hari-hari biasa mungkin baru beberapa hari baru selesai. Ini karena bulan Ramadan, sayang nih pahala Allah ganda-gandakan kan. Jadi
dialihkan ini. Dikebut. Dikebut. Wah, ibadahnya dikebut dan bertubi-tubi. Kalau biasanya Masya ngajarnya Allah. ini agak telat 5 menit, nah sekarang jangan telat, tepat waktu. Jam sekian harus selesai gitu. Ada targetan tilawah, sunat-sunahnya kan. Dan sedekahnya Sunat-sunah. juga. Dan sedekahnya Ya, juga. insya Jadi Allah. kita bekerja, beribadah. Jadi kan doanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah ya kan. Di dunia nih kebaikan, wa fil akhirati hasanah, Akhirat juga. jadi 50 kebaikan. 50 harus simbang kita. Seimbang. Nanti ibadah terus, tapi tidak bekerja, tidak mungkin langsung datang. Yang Allah pintakan ikhtiar, rizki itu Ikhtiar. milik Allah. Insya Allah. Setelah selesai ibadah fantasiru fil ardi kan. Setelah selesai ibadah maka menyebarlah di bumi untuk mencari keutamaan Allah. Jadi begitu fokusnya gitu. Seperti itu ya, insya Allah. Mudah-mudahan Insya kita Allah. selalu menjadi manusia yang fokus Iya. beribadah, terutama di bulan Ramadan kali ini, sehingga sama-sama ya melalui program Mutiara Hati Insya kita Allah. sama-sama mengingatkan semoga kita semua sampai ke bulan Ramadan ini, sampai akhir, sampai meraih Idul Fitri nanti, Amin. dan juga meraih keberkahan Ramadan tentunya. Syukran jazakumullah khair. Terima kasih banyak Ustazah Syahidah atas Ya. waktunya. Ya, berakhir sudah kebersamaan kita dalam episode kali ini program Mutiara Hati. Sampai bertemu di episode selanjutnya dengan tema pembahasan lainnya seputar Ramadan hanya di Kompas TV, M2 TV serta Mujahidin FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kompas TV, independen, terpercaya.